saudara yang Tuhan kasihi, kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini adalah seri yang ke-6 dari kitab Roma. Dan kita sudah tiba pada ayat 24 dari pasal 1 kitab Roma. Sebelum saya membacakannya untuk kita semua, marilah kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat bijaksana, tolonglah kami untuk mendengar dan menjadi pelaku kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari ayat 24 sampai ayat yang ke-32 dari kitab Roma pasal yang pertama. Tapi saya hanya membacakan pada ayat 24 dan ayat yang ke-32 untuk meringkas waktu kita. Saya berharap kita membaca semua di rumah atau di tempat di mana kita berada. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan tema kita adalah Allah menyerahkan manusia. Allah menyerahkan manusia. Setelah pada bagian yang terakhir, yaitu sesi yang kelima, kita telah merenungkan firman Tuhan. Manusia menentang Allah. Manusia mencoba untuk membiarkan dirinya melakukan apa yang dia inginkan, tetapi bukan memuja Allah. Mereka telah memuja buatan tangan manusia. Mereka menindas wahyu. Sehingga pada bagian ini Allah menunjukkan bagaimana dia menyatakan hukumannya, yaitu Allah menyerahkan manusia. Allah menyerahkan manusia karena manusia telah menentang Tuhan. Dan ketika Allah menyerahkan manusia, mereka melakukan perbuatan-perbuatan mereka sesuai apa yang mereka inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Sehingga itu pantas membuat mereka semakin jatuh dan semakin jatuh. Penentangan kepada Allah mengakibatkan manusia penuh dengan dosa, menimbun bara api di atas kepalanya, menimbun dosa demi dosa. Dan mereka berharap dengan menjalani kehidupan yang bebas, mereka menikmati kehidupan yang indah. Tapi pada akhirnya itulah yang akan menuntun mereka kepada penghukuman. Dalam Alkitab kita menemukan kata Allah menyerahkan manusia. Setiap kata kita menemukan kata-kata menyerahkan, itu menunjukkan bahwa menyerahkan kepada situasi yang sulit, situasi hukuman. Itu yang dijelaskan kepada kita. Kalau kita yang baca kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 13, 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 2, bahkan di berbagai tempat yang lain, setiap kata diserahkan itu berarti mengandung makna bahwa orang yang diserahkan akan mendapat masalah, akan mendapat hukuman dari apa yang akan dia terima itu. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, setiap kata menyerahkan itu memakai kata paradidomi, yang artinya memiliki tujuan yang mengakibatkan perbedaan, situasi yang berbeda kepada orang yang diserahkan itu. Contoh dalam kitab Matius pasal 5:25, diserahkan, dan artinya di sanalah diserahkan ke penjara. Dalam Matius 18 ayat 34, diserahkan, yaitu diserahkan untuk dihukum, diserahkan untuk dihakimi. Dan itu yang kita temukan di setiap Alkitab kita. Saya tidak akan membacakan semuanya tentang kata diserahkan. Pada bagian ini dikatakan kepada kita, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Apa yang menjadi keinginan hati manusia? Keinginan hati manusia adalah menentang Tuhan, menentang hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang tercemar. Itulah apa yang dilakukan oleh manusia. Itulah keinginan manusia yang jatuh, keinginan manusia yang telah menentang Tuhan, keinginan manusia yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka dengan sengaja melakukan apa yang tercemar, apa yang mereka anggap baik. Itulah yang mereka lakukan. Ternyata setiap tindakan manusia yang telah tercemar adalah tindakan-tindakan yang bukan mempermuliakan nama Allah. Sebab itu, hari demi hari kita melihat di zaman kita saat ini, korupsi, dosa-dosa seksual, pencurian, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, congkak, tidak hormat kepada orang tua. Sebagaimana telah kita baca dan kita temukan dalam bagian ini, semuanya itu sedang terjadi pada masa kita. Dan setiap hari kita disuguhkan berita-berita tentang hal demikian. Dalam sepekan terakhir, kita mendengarkan berita-berita yang lumayan menyejukkan. Tapi berita-berita sebelumnya, kita mendengarkan begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral,
perbuatan-perbuatan yang menentang kebenaran. Itu yang terjadi di zaman ini. Dan pada akhirnya manusia akan diperhadapkan kepada penghukuman. Karena Paulus katakan dalam bagian ini, karena walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, tapi mereka mengabaikannya, mereka menentangnya. Dan pada akhirnya tidak ada satupun yang akan lolos dari penghukuman Allah. Tidak ada satupun yang akan lolos dari hukuman yang akan datang itu, yaitu Allah kita yang maha adil, Allah yang sungguh-sungguh tahu segala-galanya di alam semesta ini. Dia memahami semuanya dan dia tahu apa yang harus dia perbuat, yaitu menunjukkan keadilannya. Keadilan haruslah ditunjukkan dengan hukumnya, dan hukum itu akan diterapkan. Jadi jangan katakan bahwa kita hidup di masa yang tenang, di masa di mana banyak orang beribadah, mempermuliakan Allah. Tapi jelas setiap hari umat manusia senantiasa mencoba melakukan hal-hal yang menentang Tuhan, dan pada akhirnya itu yang membawa mereka kepada penghukuman. Tapi hari ini renungkanlah firman Tuhan. Renungkanlah bahwa engkau penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Renungkanlah, jangan katakan bahwa aku orang benar, tapi katakanlah bahwa aku memiliki dosa, aku memiliki kekurangan. Sekarang Tuhan katakan, marilah kepadaku. Tuhan katakan, dan dia mengundang Anda untuk datang kepada dia. Jangan pernah berpikir bahwa Allah memaksa Anda untuk beribadah kepadanya. Jangan pernah berpikir bahwa Allah akan menarik rambut Anda untuk beribadah kepada dia. Bahwa Allah hanya dengan begitu baik dan begitu kasih berkata, marilah kepadaku. Tapi jika kita berkata, aku tidak mau, aku tidak mau memuliakan dia, aku tidak mau menyembah dia, maka pada akhirnya dikatakan Allah menyerahkan manusia itu kepada keinginannya. Keinginan itu mengakibatkan dia jatuh dan jatuh dan jatuh. Dan pada akhirnya apa yang akan terjadi? Kita berkata bahwa manusia akan dihukum, manusia akan dihakimi setimpal dengan apa yang mereka berbuat. Karena Allah kita Allah yang maha adil. Renungkan hari ini, jangan pernah engkau mengabaikannya. Allah mengundang engkau dengan hati yang lemah lembut. Meski engkau jatuh dan jatuh, meski engkau memiliki kekurangan dan kekurangan, tapi dia berkata, marilah kepada, datanglah kepada dia. Jangan pernah menolak, jangan pernah berkata, aku tidak mau memuliakan dia, aku mau melakukan apa yang aku inginkan, bukan memuliakan Allah. Dan jika engkau berkata demikian, nantikanlah hukuman segera menimpa engkau. Tapi ketika engkau berkata, aku datang ya Tuhan, aku memohon ampun setiap dosaku, dia akan memulihkan Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa, sumber rahmat, sumber anugerah, kami datang memohon kepadamu. Dan engkau mencelupkan mata rohani kami yang penuh dengan dosa ini, agar kami dipulihkan dan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Ampunkan kami. Darah Kristus yang telah tercurah itu menyucikan kami seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitasmu. Lakukanlah kehidupan yang bermakna memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.